Kamu benar-benar menganggap ini sebagai kantormu. Aku bawa itu dari rumah, lucu banget. Ye Xinshen Li Haowan juga mahasiswa. Aku orang pertama yang masuk perusahaan ini, aku orang serba bisa. Kita perlu mengatur tempat duduk untuknya. Kalau tidak, orang akan berpikir bahwa kita kiming. Menindas pendatang baru. Dengar dari Departemen HR bahwa kamu adalah mahasiswa terbaik di Departemen Keuangan dan Ekonomi. Juara pertama di antara ratusan pelamar. Aku punya sertifikat akuntansi, sertifikat komputer, dan sertifikat bahasa Inggris. Tidak merasa sayang bakatmu bekerja di Departemen Perencanaan kami? Tidak. Aku sudah sangat puas bisa bekerja di perusahaan besar seperti Kiming. Bisa masuk ke Departemen Perencanaan. Aku masih banyak yang harus dipelajari. Jadi kamu ingin aku seniormu merawatmu ya? Jangan salah paham, maksudku kamu adalah senior. Memang benar aku adalah seniormu di Departemen Perencanaan. Jadi aku ingin memberimu nasihat. Jaga rendah hati dan kerjakan tugasmu. Aku tahu ibuku selalu bilang begitu. Menerlin memintaku untuk mengambilkan meja untukmu. Aku akan mengajakmu ke gudang untuk melihat apakah ada yang cocok. Kamu bisa lihat. Kantor? Sudah penuh sekarang. Bisa kamu pindahkan juga? Masuk. Butuh bantuan? Terima kasih tidak. Oh, ngomong-ngomong Shenli, hati-hati ya. Ada banyak tikus di sini. Shenli, kamu sedang apa? Aku sedang memindahkan meja. Yesin memintaku untuk memindahkan meja. Mau bantuan? Tidak. Tidak baik untuk mengotori bajumu. Tidak apa-apa, sudah memutuskan meja mana yang kotor. Tidak apa-apa. Lupakan saja, ayo pergi. Aku yang akan melakukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meja ini belum disentuh setidaknya selama 3000 tahun. Tidak apa-apa. Hati-hati langkahmu. Cepat bersihkan. Terima kasih. Hidung. Oke, bersihkan saja. Itu akan mempengaruhi citra keseluruhan Departemen Perencanaan kami.
Tamu pergi ke ruang penerimaan tapi tidak ke ruang teh. Lebih cepat atau lambat aku akan mendapatkan kursi yang lebih baik untukmu. Tapi itu harus menunggu sampai aku menjadi karyawan tetap. Jadi teruslah bekerja. Iung. Halo Bu. Di mana Xiaoli? Aku di perusahaan. Mengapa Liao belum pulang kerja? Lupakan makan tepat waktu meskipun lembur. Mengerti, selamat tinggal. Apa yang akan kamu lakukan lembur? Yesin memintaku menyelesaikan survei online. Dia membiarkanmu melakukannya sendiri. Iung. Apakah kamu tahu apa itu survei online? Jujur saja aku benar-benar tidak tahu aku. Menyesal sekarang. Aku baru saja mengatakannya. Begitu yakin. Di depannya. Template. Sudah kulihat. Tapi petunjuknya masih sangat membingungkan dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku akan membantumu, ikut aku. Apalagi yang kamu cari di internet, template seharusnya tersedia di situs internal perusahaan. Area manajemen publik perusahaan maju. Unduh kuesioner penelitian pasar standar. Masalahnya adalah, ubah saja menjadi sesuatu yang berhubungan dengan jaringan. Oke, aku menemukan ini. Kuesioner ini dibuat oleh Yesin. Aku akan memberitahumu sedikit trik. Setiap bos memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Cara melakukan sesuatu juga berbeda. Tapi sebagai bawahan, tugas kita adalah melakukan segala kemungkinan untuk pergi ke Raimo dan menyesuaikan diri dengan para bos ini. Yesin adalah atasanmu sekarang. Tentu saja kamu harus belajar dari pekerjaannya. Lakukan sesuatu sesuai dengan gaya dan preferensinya. Tapi kenapa aku harus menyesuaikan diri dengannya? Ayo lihat. Ayo acak urutan pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu ubah beberapa kata. Lalu ubah sedikit lagi 1/4, 8 posisi 28 cm. Oke, selesai. Apakah sesederhana itu? Mungkinkah ini? Yesin adalah bosmu. Saya adalah bos Yesin. Saya bilang ya, kamu bilang ya. Oke. Gadis bodoh. Oke, laporan ini selesai. Kamu juga harus pulang kerja. Haruskah kamu mentraktir saya makan? Oke, tidak masalah, itu yang seharusnya kamu lakukan. Biarkan saya menjadi sekretarismu. Ya. Lakukan beberapa pekerjaan penghubung selama perjalanan bisnis saya ke Asia Tenggara. Kamu perlu memberitahu saya cara melakukannya. Kalian berdua ngobrol dulu, saya duluan. Tidak sulit dilakukan, saya akan memberikan direktori pelanggan. Jika kamu mengalami masalah, kamu juga bisa menemui Yesin. Saya akan mencoba yang terbaik. Terima kasih, Manajer Min. Pindah ke meja Yesin dan duduk. Maaf, saya tidak bermaksud. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu pindah ke sini? Manajer Min yang menyuruh saya pindah ke sini. Dia bilang, Saya tahu. Bahkan jika saya tidak duduk di kursi ini, kamu tidak bisa menggunakan komputer di meja ini.
Oke, jangan khawatir. Menelin bilang dia punya hal lain yang harus dilakukan. Dia tidak akan menghadiri rapat rutin. Berikan dia salinan notulen rapat nanti. Meskipun grup kami sementara, tapi semangat kerja tim adalah suatu keharusan. Laporanmu ditulis dengan baik dan inovatif, tapi ada beberapa orang yang masih perlu bekerja keras. Apa yang salah? Apakah kamu yang menulis laporan ini? Shenli, Saya yang membuat laporan ini. tidak ada yang membantumu. Tidak. Apalagi yang Yesin tanyakan. Cukup kirim laporan dan ajukan keluhan laporan apa yang harus. Saya kirim dan apa yang harus saya. Kalian, tentang orang-orang seperti ini. Saya tidak takut pada musuh seperti harimau, tapi saya takut pada rekan seperti babi. Apa yang kamu katakan? Shenli keluar dengan saya. Hapus itu. Shenli katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menyalin laporan itu dari intranet perusahaan? Aku tidak bilang kamu tidak boleh menyalin, tapi jangan menyalin semuanya. Setidaknya kamu harus membantu mengerjakan PR. Kalau kamu sampai memberitahu rekan-rekan lain di perusahaan tentang ini, bahkan jika kamu adalah putri ketua, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan terlalu memikirkannya. Untungnya kakak Yesin sudah merobek laporannya. Artinya dia tidak lagi mengejar masalah ini. Semangatlah dan kembali ke rapat. Terima kasih, aku ingin sendirian saja. Aku akan masuk nanti. Siapa itu? Lin Lichen. Manajer Lin tidak. Kalau dia benar-benar ingin membantunya, dia tidak bisa mengajarinya untuk menjiplak. Bukankah ini merugikannya? Kita tidak bisa terlalu peduli. Keempat kita, selama kita mengerjakan tugas yang ada di tangan, pasti ada kesempatan untuk mandiri. Kalau ada yang tidak ingin melakukannya sekarang, kamu bisa langsung mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Mari kita lanjutkan. Shenli, kamu akan bertanggung jawab untuk mencatat rapat. Dia, Semua orang punya pengalaman pertama. coba dulu. Kalau ada yang kurang nanti aku tanya Suning. Tentang konsumen internet. Laporan analisis tren perilaku. Aku akan melakukan sebaliknya. Beberapa hari ini aku sudah memeriksa banyak laporan tren perilaku konsumen online saat ini. Semuanya ditujukan untuk konsumen online yang sudah ada, tapi mengabaikan konsumen masa depan yang lebih luas. Berapa banyak dari mereka yang merupakan pelanggan potensial kita? Berapa banyak waktu potensial yang ada? Apa karakteristik mereka? Di mana fokus konsumsi mereka?
Kalau kita bisa menyediakan laporan seperti itu akan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan Untuk kita. Mendapatkan saran yang baik. Proyek ini sangat sensitif waktu. Kita harus menyelesaikannya dalam seminggu. 3.000 kuesioner. Suning, kamu sangat manis, ikut saja denganku mengerjakan kuesioner. Di mana, John and Fan? Aku tahu kamu tidak pandai berbicara, tapi menjadi bodoh juga punya keuntungan, orang cenderung lebih mudah mempercayaimu. Isinya lebih substansial. Jadi kamu juga perlu mengerjakan kuesioner. Soal Shenlia. Kamu belum melakukan riset pasar. Aku akan memberimu 100 kuesioner. Kuesioner. Tapi, tugas utamamu adalah Meisukin Simyo Pekerjaan kita. Klasifikasi statistik. Kamu mengerti? Peng Bai. Apakah kamu benar-benar mengerti dirimu sendiri? Kalau tidak mengerti, katakan saja langsung. Jangan membuatnya jelas di sini. Melihat ke belakang tidak akan terjadi apa-apa. Mengerti ringkasan statistik dari 100 kuesioner. Shenli, kenapa kamu tidak pergi makan? Apa yang salah? Kamu tahu kuesioner itu akan ditemukan. Kenapa kamu ingin aku melakukannya? Apa yang terjadi? Yesin merobek kuesioner. Kamu pergi makan dulu dan aku akan. Semua orang membuli aku dan kamu juga tinggalkan. Saja dia. Siapa yang ingin dia melakukan kuesioner? Hal yang sederhana. Kamu bisa menyelesaikannya dalam kurang dari pagi. Biarkan dia melakukannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya akan membuat masalah. Berikan kesempatan pada pendatang baru. Aku membiarkannya bergabung dengan tim kecil ini. Kakak Sin benar. Diam. Hei, otakmu terbakar. Kalau aku seharusnya tidak membiarkannya lolos karena menjiplak kuesioner. Seperti pemula kecil ini. Hasil terburuknya adalah pergi saja. Hasil terbaiknya adalah memperpanjang masa percobaan. Kemungkinan lain adalah Lin Lichen membantunya tanpa hasil. Shenli akan bersyukur. Mungkin aku akan menyerahkan diriku padamu. Kita bisa menonton keseruannya nanti. Aku berkata, kenapa? Kamu begitu baik. Plagiarisme adalah masalah besar. Kamu hanya membiarkannya. Pergi. Dengan ringan. Kamu yang menangis. Dan aku pura-pura tidak melihatnya. Kenapa kamu seperti anak kecil? Ganti wajahmu begitu saja. Kamu baik-baik saja. Tidak masalah, aku ingin mentraktirmu makan. Jadi kaya. Tidak, aku hanya ingin mentraktirmu makan malam yang cerah. Bagaimana kalau kita makan makanan pedas? Bagaimana? Maukah kamu menunjukkan kehadiranmu padaku? Oke, aku juga sedang depresi. Pedas juga enak, tapi aku kasih tahu dulu kita harus bayar sendiri-sendiri. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu mari kita ke Mala Temptation di seberang jalan. Oke, tapi aku harus minta izin ibuku dulu. Oh, Aku mau seledri madu tomat yang segar. Ayam sayap hotpot pedas. Siput Perancis pedas lagi. Hei, kamu minum apa? mari kita minum. Tidak, kamu saja yang minum. Aku bisa minum bir. Oke, aku akan menyetir, jadi tidak akan minum bersamamu. 1 botol bir dan segelas jus jeruk. Terima kasih. Minum dengan perut kosong membuatmu mudah mabuk.
Aku benar-benar ingin mabuk hari ini. Mabuk itu baik. Kamu ada masalah? Bisakah kamu ceritakan padaku? Aku tidak pernah menyangka punya kemampuan sehebat itu. Aku membuat marah kedua wanita di departemen perencanaan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melewati hari-hari ke depan. Kenapa mereka selalu membenciku begitu? Maksudmu, Suning? Begitu bodoh aku mencari masalah. Bagaimana mencari masalah? Karena aku terlalu percaya pada seseorang. Siapa itu? Lihat, Lah, toleransi alkoholmu kamu masih minum. Aku. sudah. Mabuk. Hanya dengan beberapa teguk dan air mata. Keluarkan semua zat ini. Tapi aku hanya bisa menangis paling lama 5 menit. Aku akan bantu kamu melacak waktu, dan kamu hanya boleh menangis selama 5 menit. Benci. Kamu sangat imut seperti ini. Hei Bu. Ibu Xiaoli sedikit khawatir. Apa kamu bersama bos itu lagi? Kenapa dia selalu mengajakmu makan malam? Tidak, aku harus segera pulang. Dah. Ibumu sangat memperhatikanmu. Itu di masyarakat lama yang jahat. Dia pasti anggota bawah tanah partai. Sebenarnya tidak mudah bagi ibumu membesarkanmu sendirian. Kamu harus mempertimbangkan perasaannya. Jadi aku sangat baik dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Tapi kamu lihat ibuku. Ibu. Terlihat. Cukup. Lembut di permukaan. Dia sebenarnya sangat. Ayahku meninggal sejak aku masih anak-anak. Toko kue King. Jangan bilang aku selalu berpikir ibumu cukup mampu. Aku sangat mengaguminya. Tapi sewa toko kue itu cukup mahal. Ibu sedang melunasi hipoteknya. Aku masih berhutang banyak pada orang lain. Dia tidak pernah memberitahuku ini. Aku harus pura-pura tidak tahu. Untungnya, aku sekarang punya pekerjaan ini. Kamu punya anak perempuan yang sangat berbakti. Apa Shenli ada di rumah? Terima kasih sudah minum bersamaku. Lain kali aku tidak akan menyetir. Minum beberapa gelas bersamamu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu akan sengaja membuat senang kolega dan bosmu. Jujurlah, jangan memberiku jawaban yang asal-asalan. Tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Memiliki hubungan yang baik. Toleransi dan kebijaksanaan. Tentu saja lebih baik daripada membalas dendam dengan kebencian. Toleransi bukanlah moralitas, tetapi semacam kognisi. Ketika kamu memahami orang ini dan kompleksitas realitasnya, kamu akan menjadi toleran. Saya tidak akan dengan mudah menyalahkan atau memuji. Kamu berbicara dengan cara yang sangat serius.
Saya memberitahumu yang sebenarnya. Bagaimanapun jika saya ingin memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan bos saya, kamu harus menyukai mereka dari lubuk hati. Saya memberitahumu, beberapa hari yang lalu saya menghadiri pesta dengan teman sekelas SMP saya. Ada seorang gadis yang sangat lembut. Saya bahkan tidak berani membunuh ikan, hanya karena bos saya suka bermain Counter-Strike. Kemudian dia tinggal di perusahaan setiap hari, menggunakan mainframe perusahaan sebagai server untuk bermain Counter-Strike setiap hari. Membunuh orang begitu banyak sehingga matanya bersinar hijau seperti hantu. Akhirnya tebak apa? Bos mereka sangat mengagumi. Memperlakukannya dengan makan siang kerja yang mewah. Makan siang kerja. Jangan tertawa. Tidakkah kamu pikir ini adalah hal yang menyedihkan? Benar saya katakan. Bagaimana kamu bisa menjadi manajer di usia muda seperti ini? Saya tipe yang praktis. Saya melakukan semuanya sendiri. Saya sudah melihat ini sejak kecil. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu tidak memukul atap suatu hari kamu akan merobek genteng. Ketika saya masih kecil ibu saya selalu memegang pilu ayam sepanjang hari. Menggaiki saya dan memikul saya. Saya yang punya ide. Saya yang melakukan hal buruk. Pada akhirnya saya masih saya ketika dipukuli. Apa ini namanya? Ini disebut berani bertindak. Mulai dan selesai. Saya ingat buku yang kamu pinjamkan kepada saya mengatakan, bagian tersulit dari penjualan adalah melihat sesuatu sampai akhir. Ternyata kamu memiliki bakat ini sejak kecil. Kamu bisa memahaminya seperti ini. Jujur saja, apa ambisi terbesarmu ketika bergabung dengan Kiming? Posisi mana yang paling kamu inginkan? Begini saja. Saya suka pekerjaan ini. Tapi posisi dan status bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Sekarang adalah waktu yang bisa kamu kendalikan. Tujuan saya adalah melakukan yang sekarang dengan baik, termasuk hidupmu sendiri. Saya bekerja sangat keras sekarang, bukan tentang membandingkan dengan orang lain. Ini untuk hak memilih di masa depan. Kamu bisa memilih pekerjaan yang kamu suka, punya waktu luang, tidak perlu dipaksa mencari nafkah. Cencong, kamu sangat berbakat, jadilah kakakku. Oke. Kakak, Kamu sedang apa? mulai hari ini, tidak peduli sedih-sedih atau bahagia yang aku alami. Kapanpun aku mencari kamu, kamu harus mendengarkan aku. Jangan ganggu. Oke, mulai hari ini, aku akan menjadi tempat sampahmu. Pacarmu tidak akan cemburu kalau kamu minum bersamaku, kan? Sudah kubilang aku punya pacar. Ibuku bilang, kamu membelikannya tiramisu setiap pagi. Oh, aku membeli tiramisu. Pasti untuk pacarku. Kamu lihat aku. Hei ibu, aku belum selesai makan. Kamu pasti sudah minum pulang sekarang. Salah satu kolegamu yang bernama Lin datang ke toko untuk menemuimu. Pulang segera. Namanya Lin, dia datang ke toko untuk menemuiku. Kamu bilang padanya aku sibuk dan aku tidak akan pulang malam ini. Kamu harus berhenti minum dan pulang dalam setengah jam. Kamu baru bekerja beberapa hari. Aku sudah minum 2 malam berturut-turut. Apa yang dipikirkan bosmu? Tidak pulang segera. Kalau kamu tidak pulang, aku akan naik taksi untuk mencarimu. Oke, aku akan segera pulang. Tapi kamu harus membantuku menyingkirkan orang itu dulu. Baik. Maaf, ibuku marah. Aku harus pulang sekarang. Kebaikan. Pelayan bayar tagihannya. Tapi sayang, aku tidak makan banyak. Kemarilah, aku akan mentraktirmu hari ini. Jangan AA. Aku yang bayar. Hei, jangan lakukan ini. Hari ini kalian semua mendengarkan aku bicara dan melihat aku minum. Kalian tidak bicara sama sekali. Tidak, aku akan mentraktirmu makan hari ini itu. Deal, aku akan mentraktirmu lain kali. Jangan lupa bawa pacar tiramisumu. Aku tidak menyangka kamu tahu banyak.
Kamu dan Shenli bekerja di departemen yang sama. Ya, Bisakah dia melakukannya? Dia baru saja lulus. Kalian harus lebih banyak membantunya. jangan khawatir. Saya ingin bertanya sesuatu. Berapa umur manajer departemen Anda? Ada apa? Saya hanya ingin bertanya. Setidaknya dia harus berusia 40 atau 50 tahun. Hampir. Itulah yang saya tebak benar. Apakah manajer ini sangat dermawan? Menghibur karyawan dengan makan dan minum setiap saat. Bagaimana dengan manajer ini? Wajar untuk menghibur tamu ketika gaji tinggi. Apakah Anda sudah mengundang? Tolong, tolong, tolong. Apakah Shenli mengatakan kapan dia akan kembali? Saya memerintahkannya untuk kembali secepat mungkin. Tapi jika Anda sibuk, jangan menunggunya. Jika ada yang ingin dikatakan, kita bisa membicarakannya di perusahaan besok. Oke, saya akan keluar jalan-jalan dulu. Jika di jalan saya akan kembali untuk menemuinya. Berapa? Tidak, saya yang traktir. Bagaimana mungkin Anda adalah pemilik bisnis? Jika tidak meminta uang Anda akan rugi. Lain kali saya akan mengambil uang Anda, oke? Maaf sudah membuat Anda menunggu. Ya, terima kasih sama-sama. Bye-bye. Shenli. Kamu membuat saya menunggu begitu lama. Saya tidak bertanya. Saya seharusnya tidak melakukan ini untuk membuatmu pulang kerja lebih awal. Saya menyalin naskah untukmu hanya untuk menghemat masalah. Tapi saya benar-benar tidak ingin kamu terluka. Mohon percayalah pada saya dalam hal ini. Saya sebenarnya ingin Anda menjadi karyawan tetap sebelum tahun baru Imlek. Tapi karena notulen rapat, mungkin akan ada beberapa dampak. Mr. Lee sangat tidak senang. Tidak belajar ilmu sekretaris di masa lalu. Bagaimana bisa dilakukan sekaligus? Saya memberitahu Mr. Lee bahwa Anda lulus dari universitas bergengsi, satu lagi di antara ratusan pelamar. Jika perusahaan tidak berusaha untuk mengembangkan, sayang sekali. Maka itu terserah padamu. Kiming adalah perusahaan besar. Untuk lulusan baru sepertimu, ini adalah platform kesempatan yang langka jika kamu bekerja keras dan memanfaatkan kelebihanmu. Prospeknya sangat optimis. 3 bulan hanyalah masa percobaan 3 bulan. Saya bisa memberimu meja. Sisanya terserah padamu. Apakah kamu bersedia menerima tantangan? Saya akan bekerja lebih keras. Maka saya merasa lega. Sejujurnya jika saya tidak bisa melihatmu hari ini. Saya memberitahumu apa yang baru saja saya katakan. Saya minum. Tangan ibumu. Kopi bubuk hari ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukan Tempat.
Ini. Sebentar. Kirimkan padamu terima kasih. Dah. Mama, aku pulang. Rekan kerjamu juga sangat gigih. Apa yang harus menunggu kamu? Dia membawakanku sebuah buku. Buku apa? Bukankah ini buku yang sama yang diberikan Jenjong padamu? Ya, ini menarik. Dengan siapa kamu pergi minum? Sejujurnya itu. Chen Chong. Saya menganggapnya sebagai kakak. Mama, bagaimana pendapatmu tentang dia? Ngomong-ngomong, Cencong tidak membuang-buang. Mama, apakah kamu mengundangnya untuk minum kopi tadi? Ya, Dia tahu kopi. mengetahui cara minum dan memahami adalah dua hal yang berbeda. Mengetahui cara minum adalah cara untuk pamer, tetapi mengetahui cara minum membutuhkan pengecapan yang cermat. Xiao Li, saya ingat kamu bertanya padaku sebuah pertanyaan saat aku masih kecil. Mengapa kopi berwarna gelap? Kamu bilang warna kopi terlalu jelek. Saya masih muda saat itu dan memiliki masalah dengan estetika. Itu masuk akal, tetapi kamu belum minum dewasa. Ibu, apa yang harus kulakukan jika aku menyukai seseorang? Menyukai seseorang mungkin sama seperti kopi Sici. Kamu tambahkan gula dan rasanya manis. Jika kamu tambahkan susu, itu akan menjadi lembut. Jika kamu tidak ingin melakukan apapun, biarkan kopinya tetap dengan rasa aslinya. Cukup untukmu. Selalu giling kopi saat kamu pulang ke rumah. Tidak peduli seberapa baik kopi itu, hanya bisa membuka toko kue. Mengapa kamu tidak senang? Aku hanya mencoba membujukmu dengan niat baik. Burung pagi menangkap cacing. Bekerja keraslah dan jangan terlalu pintar. Pada akhirnya aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi pemula. Karena rasanya enak. Kopi tanpa susu dan gula. Rasanya enak. Lalu aku akan menjaga rasa asli kopi. Pahit dengan aroma yang bertahan lama. Sensasi tak berujung setelah diminum. Sama seperti kamu. Kamu tidak di sini hanya untuk menyajikan kopi, kan?
Lupakan tentang kuesioner itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku akan bekerja keras di masa depan agar kamu tidak khawatir padaku. Dan tidak peduli bagaimana Departemen Perencanaan akan berubah di masa depan. Jangan patah semangat. Berjuanglah untuk bertahan hidup. Begitu banyak ini benar-benar akan membunuh orang. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Sudah mulai larut. Pergi panggil Shenli kemari. Dia tidak mau pergi. Hei, gadis kecil ini masih dendam. Tidak pernah melihatku dengan baik. Siapa suruh kamu tersenyum padanya? Bukan kamu yang menenangkannya. Aku melihatnya. Dia menjilat wajahnya dan pergi mengantarkan kopi ke Menerlin. Itu menjijikkan. Hei menggoda secara terang-terangan. Apa dia tidak mau melakukannya lagi kan? Dia tidak tahu aturan perusahaan. Dia benar-benar terlibat dan pergi. Suning, aku menemukan bahwa kamu punya hati yang baik. Hanya saja mulutnya terlalu kuat. Apapun yang kamu katakan terdengar buruk. Tidakkah kamu takut setelah kamu mati? Neraka pencabut lidah. Bagaimana? Apakah kamu akan ke neraka dengan lidahmu? Aku bersumpah, aku akan menggunakannya selagi aku masih hidup. Aku percaya ini. Apakah kamu akan pergi sekarang? Cepat kemas kotak-kotaknya. Muka muram saat mengisi survei. Ini pasti akan menakuti orang yang lewat. Mengapa memberitahunya ini? Secara otomatis pergi jika tugas tidak selesai. Tim proyek kami tidak ingin menyimpan orang yang tidak berguna. Hei, berikan padaku. Ada kotak pensil persegi di mejaku. Bantu aku mengambilnya. Tenggorokan. Mengapa kamu tidak membawa kotak pensil? Orang jahat. Ada lagi, tidak boleh jalan lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku akan menyetir cepat. Masuk. Apa yang terjadi? Aku tanya kamu satu hal. Aku sudah cukup, aku akan ke penjualan. Aku lebih baik mati daripada bersama Yesin dan Suning. Apa yang terjadi sehingga kamu sangat marah? Mereka terlalu menipu. Jika kamu benar-benar ingin aku di tim proyek ini, aku lebih baik keluar. Kamu tidak punya pengalaman di penjualan. Selain itu tapi, di sana, Ada Chen Chong. Dia sangat baik dan dia akan membantuku. Tidak sejahat dua wanita itu.
Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku punya batasan dan aku tidak bisa kehilangan martabatku. Ini pertama dan terakhir kalinya aku memintamu. Pindahkan aku ke tempat Cencong. Bagaimana jika aku tidak setuju? Maka aku akan menyerahkan surat pengunduran diriku segera dan tidak akan pernah ingkar janji. Kamu keluar dulu dan tenangkan diri. Aku akan mempertimbangkan hal ini. Halo. Li Chen, aku ada urusan mendesak. Tidak nyaman untuk bicara. Bagaimana kalau ini? Aku akan meneleponmu dalam 1 jam. Oke? Oke, itu saja. Perusahaan yang memutuskan hubungan denganmu. Aku yang ingin pergi. Dulu juga ada 2 mahasiswa. Aku pergi otomatis kalau tidak bisa melewati masa percobaan. Aku merasa sangat kasihan pada mereka, sayang sekali. Kamu harus tahu bahwa mulai dari nol, masalah yang sama akan terjadi. Pada saat ini, aku harus mengagumi Yesin. Penderitaan dan kesulitan yang dia alami. Aku melihatnya. Kalau bukan karena keteguhan dan keberaniannya, sulit untuk bertahan di dunia kerja. Kalau kamu masuk dengan berdiri, jangan keluar dengan merangkak. Bahkan jika kamu harus berjalan dengan gaya dan keberanian. Paman Bu, tolong keluar sebentar. Departemen perencanaan sedang dalam kondisi yang buruk sekarang. Kalau kamu bisa bertahan, berarti kamu punya kemampuan untuk bertarung di dunia kerja. Orang tidak bisa hanya duduk di sana dan melakukan pekerjaannya. Kita harus belajar untuk rendah hati dan melakukan tugas kita. Rasanya sangat enak keluar. Aku merasa tidak nyaman bernapas di kantor. Apa aku membuatmu kesulitan lagi? Kenapa? Sebenarnya aku tidak bahagia. Kamu punya banyak masalah dan aku masih membuatmu. Masalah ini sangat belak-belakan. Karena kamu tidak menganggapku sebagai orang luar, aku tidak akan ragu-ragu padamu. Itu benar. Aku sudah memberitahu Tuan Li tentang kepindahanmu ke departemen penjualan. Dia bilang akan bertanya pada Fang Chengbai. Baru saja keluar dari gedung dan mendapatkan udara segar untuk membersihkan otakku. Aku merasa jauh lebih baik. Berjalan di jalan ini melihat orang-orang datang dan pergi, mobil-mobil datang dan pergi. Kota ini terasa sangat asing. Untungnya aku punya kamu. Ngomong-ngomong, setelah aku pergi kemarin, apa ibumu mengatakan sesuatu tentang aku? Ibuku bilang kamu menyia-nyiakan makanan. Menyia-nyiakan makanan. Oh hai. Aku tahu aku tidak suka manis. Aku harus memesan kue Black Forest. Ini buruk. Kamu meninggalkan kesan buruk pada ibumu. Tidak apa-apa. Kamu pergi ke departemen penjualan. Apa karena Cencong ada di sana? Ya, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantuku di sana. Aku tidak akan mengolok-olokmu.
Aku akan mendukungmu. Shen Li dengan inisiatif memegang tangan Manager Lin. Sepertinya Chen Chong tidak punya kesempatan. Ini yang disebut cinta 2000 tahun. Aku tidak bisa mengalahkan beberapa kata manis dari seorang Manager Lin meminta Shen Li untuk pindah ke departemen penjualan. Apa karena ada Chen Chong di sana? Shen Li bilang Chen Chong adalah orang baik. Aku yakin dia akan bersedia membantuku. Kamu tidak akan dibuli di sana. Dan dia sudah mengakui Chen Chong sebagai kakaknya. Manager Lin bilang pilihan Shen Li benar. Membangun hubungan interpersonal yang baik adalah dasar untuk pekerjaan yang lancar. Di malam hari Chen Chong datang ke toko kue ibunya. Ibu bertanya pada Chen Chong, Xiao Chen, Katakan yang sebenarnya pada tante. Bagaimana kabar Xia Oli di perusahaan? Apakah dia akur dengan rekan kerjanya? jangan khawatir tante. Dia bekerja sangat keras. Rekan kerja punya kesan baik padanya. Tidak, dia sudah memberitahuku sejak lama. Seorang rekan kerja perempuan bernama Yesin pernah bertengkar dengannya. Ibu bilang Shen Li baru mulai bekerja. Tidak banyak pengalaman sosial. Minta Chen Chong untuk lebih banyak membantunya di masa depan. Chen Chong menjamin akan menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain Manager Lin mengantar Shen Li pulang. Ketika kami hampir sampai di rumah, biarkan Shen Li turun di persimpangan. Agar tidak terlihat oleh ibu Shen Li. Shen Li dengan gembira bilang tidak apa-apa. Pada saat itu, Chen Chong menelepon Shen Li. Bilang pada Shen Li, ini salahku. Termasuk dalam kategori bunuh dulu, tanya belakangan. Aku mengundang Mr. Fang untuk memindahkanmu dari tim proyek. Datanglah bekerja di departemen penjualan kami. Aku tidak membahas ini denganmu sebelumnya. Shen Li sekarang lebih bahagia. Aku sebenarnya ingin pindah ke departemen penjualan. Tidak kusangka Chen Chong sudah membantuku. Chen Chong bertanya padanya, bagaimana cara berterima kasih pada dirinya sendiri. Aku akan mentraktirmu besok. Keduanya membuat janji. Sampai jumpa besok setelah menutup telepon. Manajer mengingatkan Shen Li bahwa dia akan dipindahkan ke departemen penjualan. Jangan beritahu siapapun di perusahaan. Ibunya bertanya padanya, apakah dia sedang jatuh cinta. Shen Li bilang ini adalah rahasianya sendiri. Tidak nyaman untuk memberitahu ibuku. Besoknya di rapat, Manajer Lin menanyakan laporan investigasi kemarin. Xin Jingnu bilang itu tidak ideal. Aku hanya mengerjakan 60 dari ribuan laporan. Rekan kerja perempuan dan laki-laki hanya mengerjakan 70 poin. Manajer Lin, bukankah Anda bertanya ini dengan sengaja? Sekarang Shen Li benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab. Rekan kerja perempuan mulai menghasut lagi. Bilang Shen Li berjalan terlalu lambat. Tidak bisa turun ke lantai bawah. Tidak ada waktu untuk menunggu Shen Li. Manajer baru bertanya pada Manajer Lin. Sudahkah Anda membaca formulir analisis statistik yang diisi oleh Shen Li? Manajer Lin mulai memarahi Shen Li lagi. Bagaimana Anda mengisi formulir analisis ini? Ini membuat Shen Li ketakutan. Aku tidak menyangka Manajer Lin bisa berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Kesalahanmu kali ini. Meskipun notulen rapatku yang terakhir agak bertele-tele. Garis besarnya agak berantakan. Selain keterlambatan terakhir, masih bisa dilihat. Tapi apa ini? Ya ini hanya sampah tidak berguna. Setelah berkata begitu dia melemparkan tabel analisis statistik pada wanita licik. Biarkan wanita licik itu mengerjakannya lagi. Bicarakan kemampuan kerja Shen Li saat ini. Tidak bisa bekerja di departemen perencanaan. Biarkan Shen Li bekerja di departemen penjualan dulu. Aku akan kembali membantunya ketika aku mampu. Ternyata Manajer Lin sengaja melakukan ini. Mengirim Shen Li ke departemen penjualan. Shen Li akhirnya mengerti maksud Manajer Lin. Setelah rapat, Shen Li duduk di sana sambil menangis. Rekan kerja laki-laki menghiburnya. Rekan kerja perempuan dan manajer baru tertawa dengan penuh kemenangan. Shen Li kembali ke ruang teh untuk membereskan barang-barangnya. Pada saat ini, wanita licik dan rekan kerja perempuannya tidak lupa masuk menghinanya. Shen Li tidak perlu repot dengan penjahat seperti itu. Setelah mengumpulkan barang-barangku, aku berjalan keluar. Setelah Shen Li pergi, wanita licik itu dan rekan wanitanya mulai tertawa. Sebenarnya wanita licik itu tahu. Manajer memarahi Xiao Mei hanya untuk dirinya sendiri. Shen Li berjalan keluar dari lift dengan marah. Chen Chong menabraknya. Tapi dia tidak merespons. Rekan pria itu mengatakan bahwa dia pasti diintimidasi oleh manajer baru. Kemudian pemimpin itu menelepon Chen Chong. Dui Shen Li akan pindah ke departemen pemasaran besok untuk bekerja. Tanyakan pada Chen Chong apakah dia punya waktu untuk membawanya. Dengan senang hati menjawab dan menjamin akan menyelesaikan tugas. Kemudian Chen Chong menelepon Shen Li. Beritahu Shen Li kabar baiknya. Shen Li yang awalnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah mendengar berita itu, Swaizena Hiriku membek banyak. Aku juga berjanji pada Chen Chong bahwa aku akan bekerja keras di departemen pemasaran. Ini membuat manajer Lin itu kesal sampai mati. Chen Chong mengajaknya menonton film malam ini. Keduanya setuju untuk bertemu malam ini. Setelah menutup telepon, manajer Lin menelepon Shen Li lagi. Shen Li bertanya mengapa dia memarahinya. Manajer Lin mengatakan bahwa aku hanya bermain untukmu. Tidakkah kamu melihat? Yuli berkata, pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Bahkan jika aku sampah, tahukah kamu bahwa kata-kata ini keluar dari mulutmu? Berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya padaku? Shen Li tidak bisa menerima apa yang manajer Lin katakan tentangnya. Manajer Lin masih mengatakan hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Shen Li. Aku bahkan tidak menyadari bahwa itu hanya pertunjukan untuknya. Manajer Lin tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia berharap Shen Li akan memikirkannya. Perasaan diperlakukan seperti hati dan paru-paru keledai. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Kemudian Shen Li datang ke toko buku, menemukan buku tips pemasaran. Karena dia memutuskan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan pernah biarkan orang lain meremehkanmu. Segera Chen Chong datang ke toko buku untuk menemukan Shen Li. Melihat Shen Li membaca dengan tekun. Aku tahu gadis ini tidak akan dikalahkan dengan mudah. Xiao Qiang melempar tiket film ke Shen Li. Jadi aku berkata kamu cukup serius ya. Segera keduanya datang ke bioskop. Di sini Shen Li memakai kacamata 3D. Kali ini mereka terlihat lebih seperti pasangan. Tapi keduanya tidak menontonnya lama. Manajer Lin mengirim pesan teks ke Shen Li. Untuk mengingatkan Shen Li untuk melapor ke departemen penjualan setiap pagi. Jangan biarkan Shen Li membawanya ke sini. Shen Li membalas dengan ucapan terima kasih. Keesokan paginya, Shen Li melapor ke departemen pemasaran dengan penampilan baru. Pemimpin Minai Ryan Shen Li kepada Chen Kong. Minta Chen Chong untuk merawatnya dengan baik. Chen Chong mengatur tempat duduk untuknya. Jika
Ada pertanyaan beritahu saya saja. Pasti akan memuaskan Zhen Li. Posting iklan, makanan enak dan minuman pedas. Chen Chong dan Shen Li tidak ingin memperhatikan mereka. Xin Jingnu mengatakan Shen Li masih memiliki bubuk kopi di ruang teh. Minta Shen Li untuk mengambilnya saat dia ada waktu. Shen Li tidak ingin menjawab lagi. Di perjalanan ke toko, Mr. Chen memorize Shen Li sebuah buku. Dan buku ini adalah sejarah dan masa depan perusahaan. Ada juga foto CEO perusahaan. Dong Chong meminta Shen Li untuk mencapai kinerja terbaik. Shen Li berkata berani-beraninya, kamu mengganggu saya. Dia juga memukul Chen Chong dengan buku. Kemudian mereka berdua datang ke mall. Bibi yang berkeliling mall menjual peralatan listrik. Semua orang mengira Shen Li adalah pacar Chen Chong. Chen Chong mengatakan dia adalah kolega barunya. Juga meminta Bibi yang menjalankan toko harap merawat Shen Li dengan baik di masa depan. Shen Li menemukan Bibi yang menjalankan mall semua menyukai Chen Chong. Apakah Chen Chong adalah pembunuh master legendaris? Chen Kong merah. Berikan dia kotak itu. Minta Shen Li untuk memposting iklan. Shen Li bertanya di mana harus memposting tempat seperti itu. Chen Chong berkata untuk memposting di mana saja yang bisa. Kemudian dia meninggalkan Shen Li. Pria itu hendak memposting iklan. Tapi staf di dalam tidak memberinya stiker. Dan menyuruhnya pergi. Wanita itu tidak punya pilihan selain pergi. Kemudian dia berlari ke pintu lift dan memposting. Satpam datang lagi. Dilarang memasang iklan di sini. Pada saat itu Chen Chong juga diam-diam mengawasinya. Tampaknya Shen Li tidak bisa menangani pemasangan iklan sendiri. Iklan tidak dipasang. Tapi dimarahi oleh satpam. Shen Li tidak punya pilihan selain memasukkannya di tempat lain. Kakak yang menjalankan toko datang. Shen Li dimarahi lagi. Chen Chong tidak tahan lagi. Keluar dan menyapa wanita yang menjalankan toko. Setelah wanita toko tahu bahwa Shen Li adalah bawahan Chen Chong, ekspresinya berubah seketika. Menarik Shen Li untuk menemui manajer di mall. Baru saja memarahi manajer di mall. Manajer mall tidak punya pilihan selain meminta mereka untuk memasang. Ketika Shen Li hendak memasang iklan, Chen Chong menariknya kembali. Berkata tentang hal yang merugikan orang lain ini. Biarkan mereka yang melakukannya di mall. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Lagi pula memasang iklan di depan toko orang lain. Itu berarti menyinggung orang. Kemudian mereka berdua datang ke pintu masuk mall dan memasang spanduk. Pada saat itu, Shen Li melihat manajer seorang pria sedang menelepon di sana. Terlalu banyak orang dan tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak peduli seberapa berbahayanya. Naik saja tangga untuk melihat. Chen Chong melihatnya dan segera memintanya turun. Tapi Shen Li hanya melihat manajer Lin. Tapi dia tidak mendengar Chen Chong memanggilnya. Pada saat itu wanita licik itu juga melihat Shen Li di mall. Melambaikan tangan ke manajer Lin. Dia tahu Shen Li sedang berkencan dengan manajer Lin. Manajer Lin ketahuan lagi olehnya. Karena perusahaan memiliki peraturan. Dua orang di perusahaan yang sama tidak boleh jatuh cinta. Chen Chong bertanya padanya apa yang dia lihat. Shen Li bilang dia melihat seorang kenalan. Dia berlari mencari manajer Lin tanpa ragu. Tapi ketika sampai dia tidak melihat manajer Lin. Manajer menelepon, apa kamu? Mencari manajer Lin. Hari ini bos membawa manajer Lin ke sini untuk mencari. Bahkan jika kamu melambaikan tangan dia tidak akan peduli. Tapi Shen Li mengabaikannya. Berbalik dan pergi. Setelah Dong Chong tahu bahwa Shen Li sudah memiliki manajer Lin di hatinya. Kamu bisa lihat dia sangat sedih sekarang. Shen Li datang dan bertanya padanya, sedang memberikan Shen Li sebotol Nutri Express. Bilang tidak apa-apa, lalu Shen Li pulang kerja. Saat sampai di rumah Shen Li, dengan gembira memberitahu ibunya. Saya dapat menjadi resident Chen Kong. Ibu mendengar Shen Li bisa bekerja dengan Chen Chong. Sangat senang. Chen Chong adalah orang yang rendah hati. Lalu kamu lakukan yang terbaik. Ibu akan mendukungmu sebisa mungkin. Beritahu Shen Li untuk belajar baik-baik dari Chen Chong. Ibu sangat mendukung mereka berdua bekerja bersama. Setelah ibu keluar, manajer Lin menelepon Shen Li. Sekarang saya merasa tidak enak. Minta Shen Li keluar untuk berbicara dengannya. Shen Li setuju dengan manajer Lin. Mereka berdua sepakat bertemu dalam 10 menit. Keluar untuk melihat pria yang kamu cintai. Shen Li berpakaian sangat cantik. Ibu masuk dan melihat. Bertanya padanya siapa yang akan dia temui dengan pakaian seperti ini. Tapi Shen Li menipu ibunya. Bicara tentang ulang tahun teman kuliah. Saya tidak bisa absen. Ibunya tidak punya pilihan selain memintanya pulang lebih awal. Setelah ibu keluar, manajer Lin menelepon Shen Li lagi. Bilang dia punya urusan mendesak. Tidak bisa kencan dengan Shen Li lagi. Shen Li sangat kecewa setelah mendengar ini. Tetap bilang tidak apa-apa. Sebenarnya manajer Lin sedang bersama wanita lain. Dan wanita ini adalah putri bos perusahaan. Mereka berdua bertemu saat belajar di luar negeri. Pada waktu itu, manajer Lin adalah senior. Putri bos jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Manajer Lin benar-benar brengsek. Bahkan dengan putri bos, dia masih tidak mau melepaskan Shen. Perusahaan membagikan manfaat barang tahun baru pada hari ini. Setiap orang bisa mendapatkan satu kura-kura. Saat Chen Chong menerimanya, dia menemukan Shen Li, tidak lalu dia bertanya pada staf distribusi. Staf distribusi bilang karyawan baru belum diresmikan. Tidak ada manfaat barang tahun baru. Chen Chong merasa ini tidak adil. Bertengkar hebat dengan staf distribusi. Ini niat kamu. Baru saja berjalan. Melihat Chen Chong membantu Shen Li. Jadi aku bilang ke Shen Li kamu sangat beruntung. Kamu bisa menemukan payung pelindung dimanapun kamu pergi. Tapi yang ini agak kecil. Pose genitnya tidak cukup untuk menutupi. Aku kasih tahu, mending aku balik ke departemen perencanaan dan ngambek. Nangis pakai seruling. Jangan bicara tentang kura-kura. Ini telapak beruang. Kamu bisa dapatkan di tanganmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Shen Li sudah dipindahkan ke departemen pemasaran. Wanita licik itu masih tidak mau melepaskannya. Shen Kong langsung pergi ke Fang Zong minta pensiun. Mr. Fang menelepon departemen keuangan. Tapi departemen keuangan bilang perusahaan punya peraturan. Karyawan yang belum diangkat jadi pegawai tetap tidak punya tunjangan apapun. Mr. Fang tidak punya pilihan lain. Hanya bisa bilang akan memberikan bagiannya ke Shen Li. Tapi Chen Chong bilang ini tidak bisa dikatakan. Shen Li adalah muridnya sendiri. Kamu harus mengambil bagianmu sendiri. Li berdiri dan bilang aku tidak mau bagian orang lain. Setelah bilang begitu dia pergi dengan sedih. Chen Chong mengikuti keluar, ingin menghibur. Dia bilang ke Chen Chong Shen Ye.
Hanya ingin sendirian. Chen Chong yang tidak mengerti si gadis merah, hanya bisa melihatnya pergi dengan sedih. Lalu Shen Li lari ke atap, berteriak beberapa kata keras-keras, tapi tidak melihat wanita licik di belakangnya. Gadis licik itu tiba-tiba bertanya, kamu teriak-teriak apa? Apakah itu mengganggu? Shen Li berbalik dan bilang, kenapa kamu selalu menghantui? Dimanapun aku sembunyi, kamu tidak akan melepaskanku. Bilang ke wanita lisik itu untuk pergi dari sini. Keduanya mulai bertengkar lagi. Kali ini Shen Li tidak tahan lagi. Wanita licik itu bilang sesuatu dan dia membalas. Wanita licik itu hanya bilang padanya untuk mengencangkan ikat pinggangmu. Jangan biarkan Lin Lichen lolos dengan mudah. Lin Lichen bukan anak kecil. Setelah bilang begitu dia berbalik dan pergi. Shen Li sangat marah sampai mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer Lin. Manajer Lin bertanya padanya apa yang terjadi. Shen Li bilang, aku ingin bertemu denganmu. Keduanya setuju untuk bertemu setelah pulang kerja. Setelah menutup telepon, Chen Chong menelepon Shen Li lagi, menanyakan di mana Shen Li sekarang. Setelah tahu Shen Li ada di atap, Chen Chong buru-buru ke atap untuk mencarinya. Melihat Shen Li duduk sendirian sambil menangis. Chen Kong yang pandai mirayu perempuan tidak tahu harus berkata apa. Selimuti Shen Li dengan jaketmu. Dia tidak ingin melihat Shen Li terluka lagi. Ingin membujuk Shen Li untuk meninggalkan perusahaan. Tapi Shen Li berkata padanya, aku benar-benar tidak tahan melihatmu lagi. Kalian semua ingin aku pergi sekarang kan? Eki Chen Chong benar-benar terlalu rendah. Pada saat ini menyarankan Shen Li untuk meninggalkan perusahaan hanya akan membuat Shen Li semakin membencinya. Chen Chong tidak sebaik manajer Lin dalam merayu perempuan. Hanya bisa melihat Shen Li menangis terseduh-seduh. Setelah menangis Shen Li kembali ke kantor untuk bekerja. Chen Chong awalnya ingin mengantarnya pulang setelah pulang kerja. Tapi dia menolak. Bilang dia ada janji malam ini. Tidak perlu Chen Chong mengantar. Setelah pulang kerja Shen Li menunggu manajer Lin di taman. Chen Chong melihat Ben dan ingin menyapanya. Tapi tiba-tiba manajer Lin muncul. Chen Chong hanya bisa berhenti. Melihat manajer Lin memegang pinggang Shen Li. Dia merasa sangat sedih. Shen Li dan manajer Lin berkata, hari ini manajer menghina saya. Setelah penurunan berat badan manajer Lin, bilang wanita ini sangat menjengkelkan. Li bertanya pada manajer Lin, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Kamu membuat hubungan ini menjadi publik. Manajer Lin bilang, jika kita ingin membuatnya publik, kecuali salah satu dari kita ingin meninggalkan perusahaan. Shen Li bilang kamu tidak bisa pergi dan aku tidak bisa menyerah dengan mudah. Tapi kita bisa tetap bersama secara diam-diam. Aku merasa sangat sedih. Manajer Lin memintanya untuk bersabar. Biarkan dirimu membuat perubahan di perusahaan. Keduanya membuat masalah itu menjadi publik. Ada urusan dan pergi lebih dulu. Ketika kamu bangun dan pergi. Tapi sang ibu berkata padanya, Bibi sangat menyukaimu. Shen Li masih muda. Banyak sekali hal. Kamu harus lebih berhati-hati memeriksanya untuknya. Bibi benar-benar menyukaimu. Shen Li adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Dong Chong berjanji pada ibunya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Shen Li. Kakaknya sangat jealous. Tapi Chen Chong masih belum mengerti apa yang dimaksud ibunya. Ini membuat ibuku sangat khawatir. Adegan kembali ke Shen Li. Keduanya datang ke restoran mie sapi. Shen Li bilang dia tidak mampu membayar makan malam, tapi 2 mangkuk mie masih terjangkau. Manajer Lin menyentuh dahinya dengan hangat. Shen Li berkata dengan malu, apakah rambutku berantakan? Manajer Lin bilang kamu terlihat baik bagaimanapun caranya. Shen Li sangat senang mendengar ini. Pada saat itu, telepon manajer Lin tiba-tiba berdering. Itu adalah putri bos yang meneleponnya. Saya harus keluar untuk menjawabnya. Keduanya sepakat untuk bertemu di. Segera malam tiba. Shen Li ingin manajer Lin mengantarnya pulang. Tapi manajer Lin bilang dia ada urusan mendesak. Biarkan Shen Li pulang dengan taksi. Membantu Shen Li memanggil taksi. Mengantar Shen Li pergi. Saya akan menemui putri bos. Besok adalah akhir pekan. Shen Li menelepon manajer Lin. Ingin mengajak manajer Lin keluar. Kailan, manajer bilang dia punya banyak hal yang harus diselesaikan hari ini. Shen Li bertanya, apakah dia ingin membantu manajer Lin kembali ke kue toko. Mr. Chen meneleponnya. Chong. Hari itu saya melampiaskan semua kemarahan saya pada Chen Kong. Chen Chong bilang tidak masalah. Saya adalah tempat sampah Shen Li. Apapun yang terjadi, kamu bisa menanggungnya sendiri. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Shen Li memutuskan untuk mentraktir Chen Chong makan malam besar di malam hari. Segera malam tiba. Keduanya datang ke restoran. Shen Li mentraktir kita malam ini. Biarkan Shen Li yang pesan makanannya sendiri. Tapi saat mereka berdua sedang asyik makan, Shen Li melihat manajer Lin berjalan di luar. Aku nggak tahan lagi. Aku ngeluarin HP dan ngirim pesan ke manajer Lin. Nanya manajer Lin kalau dia makan sendirian. Manajer Lin bilang dia nggak nafsu makan. Pas aku lihat manajer Lin bilang dia nggak nafsu makan. Shen Lin mikir manajer Lin lagi bad mood. Dan aku berharap manajer Lin bisa antar